Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Sabtu 4 November 2023 merupakan peringatan wajib Santo Carolus Borromeus, Uskup. Bacaan dibawakan oleh Teresia Siska Chandra, Mazmur dilantunkan oleh Emilia Septiana, dan renungan ditulis oleh Made Sinta. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah mewujudkan kebaikan bersama untuk hidup dalam damai dan sejahtera. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus, kami sungguh bersyukur atas berkat dan kasih setiamu. Kami mau selalu percaya penuh kepadamu dan berusaha taat berserah pada kehendakmu, walaupun kadang kami tidak mengerti rancanganmu, atau kami belum dapat melihat jawaban atas doa permohonan kami. Karena itu, kami ingin semakin mengerti sabdamu dan kehendakmu melalui bacaan yang akan kami dengarkan hari ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, bab 11 ayat 1 sampai dengan 2a, ayat 11 sampai dengan 12, dilanjutkan ayat 25 sampai dengan ayat 29. Saudara-saudara, mungkinkah Allah menolak umatnya? Sekali-kali tidak. Sebab aku sendiri pun orang Israel, dari keturunan Abraham, dari suku Benyamin. Allah tidak menolak umatnya yang telah Dia pilih. Maka aku bertanya, apakah bangsa Israel tersandung dan harus jatuh? Sekali-kali tidak. Tetapi karena pelanggaran mereka, keselamatan telah sampai kepada bangsa-bangsa lain, supaya membuat mereka menjadi cemburu. Jika pelanggaran mereka berarti kekayaan bagi dunia, dan kekurangan mereka kekayaan bagi bangsa-bangsa lain, apalagi kesempurnaan mereka. Saudara-saudara, hendaknya kalian mengetahui rahasia ini, agar jangan menganggap dirimu pandai. Sebagian dari bangsa Israel telah menjadi tegar hati sampai segenap bangsa lain masuk. Dengan demikian, akhirnya seluruh Israel akan diselamatkan. Seperti ada tertulis, dari Sion akan datang penebus. Ia akan menyingkirkan segala kefasikan dari Yakub. Inilah perjanjianku dengan mereka, apabila aku menghapuskan dosa mereka. Mengenai Injil, orang-orang Israel adalah musuh Allah oleh karena kalian. Tetapi mengenai pilihan mereka adalah kekasih Allah oleh karena nenek moyang. Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Demikianlah sabda Tuhan. Hari-hari malapetaka, Tuhan tidak
Tuhan tidak akan membuang umat-Nya, dan milik pusakanya tidak akan Ia tinggalkan. Sebab hukum akan kembali kepada keadilan, dan semua orang yang tulus hati akan mematuhi. Tuhan tidak akan membuang umat-Nya. Jika bukan Tuhan yang menolong aku, sudah lama aku merunduk di tempat sunyi. Ketika aku berpikir, kakiku goyang. Kasih setiamu ya Tuhan menopang aku. Tuhan tidak akan membuang umat-Nya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terimalah bebanku dan belajarlah padaku, sebab aku lemah lembut dan rendah hati. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Lukas, bab 14 ayat 1, dilanjutkan ayat 7 sampai dengan ayat 11. Pada suatu hari Sabat, Yesus masuk rumah seorang pemimpin orang-orang Farisi untuk makan di situ. Semua yang hadir mengamat-ngamati dia dengan saksama. Melihat tamu-tamu berusaha menduduki tempat-tempat terhormat, Yesus selalu mengatakan perumpamaan berikut. Kalau engkau diundang ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan, sebab mungkin ada undangan yang lebih terhormat daripadamu. Jangan-jangan orang yang telah mengundang engkau dan tamu itu berkata kepadamu, berilah tempat itu kepada orang ini. Lalu dengan malu, engkau harus pindah ke tempat yang paling rendah. Tetapi apabila engkau diundang, duduklah di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata, sahabat, silakan duduk di depan. Dengan demikian, engkau mendapat kehormatan di mata semua tamu yang lain. Sebab barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Demikianlah sabda Tuhan. Kerendahan hati yang sejati. Renungan dibawakan oleh Serafina Pranadi. Bacaan Injil hari ini mengisahkan Tuhan Yesus yang makan di rumah seorang pemimpin Farisi pada hari Sabat. Tuhan Yesus mengamati tamu-tamu yang hadir dan yang duduk di tempat-tempat kehormatan.
Ia kemudian mengatakan perumpamaan tentang tamu yang diundang ke pesta kawin dan duduk di tempat kehormatan, lalu diminta pindah oleh tuan rumah karena tempat tersebut akan diberikan kepada orang yang lebih terhormat. Maka ia berkata, "Tetapi apabila engkau diundang, pergilah duduk di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata kepadamu, 'Sahabat, silakan duduk di depan.' Dan dengan demikian, engkau akan menerima hormat di depan mata semua tamu yang lain." Tuhan Yesus bukan sedang mengajarkan tentang etiket atau tata cara duduk saat diundang ke pesta, agar tidak dipermalukan di depan umum, atau cara mendapatkan kehormatan dan pujian, melainkan ia mengingatkan tentang kerendahan hati yang merupakan lawan dari kesombongan. Semakin kita sombong atau merasa diri lebih baik dari orang lain, maka akan semakin merasa tidak enak hati bila direndahkan. Seperti yang terjadi pada orang yang duduk di tempat kehormatan. Lalu dengan malu ia pindah ke tempat yang paling rendah. Bila memiliki kerendahan hati, kita tidak akan mudah merasa kecewa atau malu ketika direndahkan. Yesus Kristus yang adalah Allah telah mengosongkan diri dengan menjadi manusia sama seperti kita. Ia datang bukan untuk dilayani, tetapi melayani. Ia memberikan dirinya dengan wafat di kayu salib. Tuhan Yesus telah memberikan kita teladan yang sempurna tentang kerendahan hati. C.S. Lewis, seorang penulis dan teolog awam dari Inggris, mengatakan, kerendahan hati yang sejati bukanlah merendahkan diri sendiri, melainkan tidak memusatkan perhatian pada diri pribadi. Langkah awal menuju kepada kerendahan hati yang dapat kita lakukan adalah dengan cara tidak berfokus pada apa yang tidak kita miliki dan yang kita inginkan, tetapi lebih kepada apa yang tidak dimiliki dan dibutuhkan oleh orang yang tidak mampu. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang amat baik, mohon bantulah kami agar dapat mengikuti teladan kerendahan hati yang telah Kau tunjukkan. Semoga kami dapat menjadi pribadi yang penuh kasih dan mau melayani orang lain. Jauhkan hati kami dari kesombongan. Terpujilah nama-Mu yang kudus, yang bersatu dengan Bapa dalam persekutuan Roh Kudus, Allah yang kekal, kini dan untuk selamanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.